Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Paletehan, Bapak Andiko Nugraha SKM MKM. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Paletehan, Bapak Nurs Haji Asra Eskep Mkep. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan program studi Ilmu Keperawatan dan Nurs, serta mahasiswa-mahasiswi baru yang saya banggakan. Pertama-tama, tidak ada henti-hentinya, marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hingga detik ini kita masih tetap diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan mahasiswa bimbingan program studi Ilmu Keperawatan dan Nurs tahun akademik 2022-2023 secara online. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan dan Nurs mengucapkan selamat bergabung kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi baru Program Studi Ilmu Keperawatan dan Nurs yang saat ini alhamdulillah sudah menjadi bagian dari Sivitas Akademika Universitas Paletehan. Terima kasih atas kepercayaan adik-adik semua mahasiswa-mahasiswi baru yang sudah memilih program studi Ilmu Keperawatan dan Nurs Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Paletehan sebagai tempat untuk meraih cita-cita. Saya selaku Ketua Program Studi akan memaparkan sedikit terkait bagaimana program studi ilmu keperawatan dan nurs. Untuk visi dan misi program studi ilmu keperawatan dan nurs sejak tahun 2021 ini sudah memiliki pembaruan visi yang baru dari visi sebelumnya. Untuk visi di tahun 2021 sampai dengan kurang lebih 5 tahun mendatang, visi program studi ilmu keperawatan dan profesi nurs yaitu menjadi program studi nurs yang menghasilkan perawat unggul dalam bidang kegawat daruratan dengan memadukan sains teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Ada 3 poin penting yang perlu dipahami oleh adik-adik mahasiswa terkait visi dari program studi profesi nurs, yaitu adalah unggul dalam bidang kegawat daruratan, kemudian juga memadukan sains teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Visi ini sudah sejalan dengan visi baik fakultas maupun universitas. Misi program studi ilmu keperawatan dan profesi nurs yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam bidang kegawat daruratan, dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan dengan memanfaatkan teknologi. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kegawat daruratan, dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan dengan memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, menyelenggarakan tata kelola yang baik, good government, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan budaya organisasi dan suasana akademik yang kondusif. Yang keempat, membangun jejaring kerjasama dengan berbagai instansi dan institusi di tingkat nasional maupun internasional. Untuk profil lulusan dari program studi ilmu keperawatan dan nurs, lulusan program studi ilmu keperawatan dan nurs di sini memiliki 5 profil. Yang pertama yaitu care provider, di mana setelah menyelesaikan pendidikan di program studi ilmu keperawatan dan nurs, lulusan diharapkan mampu merencanakan dan memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam rentang sehat sakit di tatanan klinik, keluarga maupun komunitas, ya, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara komprehensif itu bisa terpenuhi. Yang kedua yaitu profilnya komunikator. Komunikator ini diharapkan lulusan mampu mendemonstrasikan komunikasi yang efektif pada sistem klien dan kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain. Kemudian yang ketiga, profilnya adalah educator dan health promoter. Lulusan di sini diharapkan mampu melakukan edukasi dan promosi pada sistem klien untuk mencapai kemandirian dalam merawat dirinya sendiri. Yang keempat, ini manajer dan leader.
lulusan diharapkan mampu menganalisis pengorganisasian asuhan keperawatan dan juga berkoordinasi dengan tim kesehatan lain, tentunya dengan menunjukkan sikap kepemimpinan untuk mencapai tujuan perawatan klien atau pasien. Dan terakhir, profil lulusan dari Prodi Profesi Nurse di sini adalah sebagai researcher. Sebagai researcher, lulusan diharapkan mampu menerapkan langkah-langkah pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keperawatan. Lulusan dari program studi ilmu keperawatan dan nurse ini tentunya kami mencetak lulusan-lulusan yang mampu menjadi perawat profesional yang cerdas dan kompeten ya dalam kelima profil tersebut ya. Jadi mampu memberikan asuhan keperawatan kepada klien, kemudian juga berkomunikasi secara efektif dengan klien, dengan tim kesehatan yang lain atau profesi yang sama, dan juga sampai bisa melakukan kegiatan penelitian. Nah, bagaimana terkait prospek lulusan dari program studi ilmu keperawatan dan nurse? Adik-adik mahasiswa baru di sini baik jenjang atau tahap akademik maupun profesi nurse. Di sini kami sudah banyak mendapatkan lulusan-lulusan yang memang sudah bekerja di baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, jadi prospek kerja lulusan program studi ilmu keperawatan dan nurse ini sangat terbuka lebar. Para lulusan dapat bekerja di berbagai instansi, baik itu milik pemerintah maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, nah ini sudah cukup banyak lulusan dari program studi ilmu keperawatan dan nurse yang bekerja di luar negeri. Di antaranya itu di Timur Tengah ya, Kuwait, kemudian Arab Saudi, Jepang ya, kemudian terakhir itu Belanda. Ya, itu lulusan dari kita tidak kalah bersaing dengan lulusan-lulusan program studi ilmu keperawatan yang lain ya, dari institusi lain baik itu swasta maupun negeri. Selain itu prospek kerja dari lulusan program studi ilmu keperawatan dan nurse ini diantaranya adalah bisa menjadi seorang health promoter ya tentunya. Di sini lulusan bisa juga menjadi penyuluh ya atau health promoter di lingkungan masyarakat ya, sehingga bisa meningkatkan asuhan keperawatan komunitas ya menjadi lebih baik dengan adanya lulusan-lulusan perawat-perawat yang profesional. Selain itu, prospek lulusan dari program studi ilmu keperawatan juga ini diharapkan bisa menjadi nursepreneurship ya, jadi tidak hanya bekerja pada tatanan pelayanan kesehatan, tetapi untuk lulusan dari program studi ilmu keperawatan dan nurse ini juga sudah banyak yang menekuni bidang bisnis ya. Jadi nursepreneurship ini sudah cukup banyak. Lulusan ini berdikari ya secara mandiri itu dengan membuka klinik praktek keperawatan mandiri. Ya, jadi sudah cukup banyak juga lulusan yang membuka praktek keperawatan mandiri, diantaranya sunat ya, kemudian juga ada yang keperawatan herbal gitu ya. Nah, itu juga sama, atau bahkan berbisnis di bidang selain keperawatan pun itu ada. Program studi ilmu keperawatan dan nurse ini memiliki dosen-dosen yang berkualitas yang berasal dari lulusan institusi negeri dan swasta terbaik di Indonesia dan juga luar negeri. Dan program studi ilmu keperawatan nurse ini memiliki banyak kegiatan ya. Nanti kita akan lihat satu persatu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di program studi ilmu keperawatan dan nurse. Untuk dosen pengajar program studi ilmu keperawatan dan nurse ini ada 3 departemen. Setiap dosen sudah mengajar sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Ya, jadi ada 5 tim departemen. Yang pertama tim dosen bidang keahlian keperawatan medikal bedah dan kegawat daruratan. Kemudian ada tim dosen bidang keahlian keperawatan maternitas dan keperawatan anak. Tim dosen bidang keahlian keperawatan jiwa dan komunitas.
tim dosen bidang keahlian keperawatan dasar dan manajemen keperawatan, serta tim dosen mata kuliah dasar umum. Jumlah dosen pengajar di program studi ilmu keperawatan dan nurse ini berjumlah 27 orang dengan distribusi 24 dosen sesuai dengan bidang keahlian, yaitu perawat, dan 3 dosen itu non keahlian ya. Jadi yang kita sebut tadi dengan dosen mata kuliah dasar umum. Nah, ini gambaran atau potret dari Bapak Ibu dosen yang mungkin nanti akan teman-teman temui selama proses pembelajaran di program studi ilmu keperawatan dan nurse ya. Untuk tim dosen bidang keahlian keperawatan medikal bedah dan gawat darurat ini ada 7 orang. Nanti kita bisa lihat satu persatu gambarannya lebih dekat ya, karena ini sistemnya metodenya online. Mudah-mudahan potret atau foto yang saya kirimkan dalam kegiatan hari ini bisa memberikan gambaran dan mengenal sedikit ya tentang dosen-dosen yang ada di program studi ilmu keperawatan dan nurse. Ya, berikut tim dosen bidang keahlian keperawatan maternitas dan anak, ada 6 orang, ini semuanya perempuan ya, tidak ada laki-lakinya. Kemudian ada tim dosen bidang keahlian keperawatan jiwa dan komunitas, terdiri dari 4 orang, dan tim dosen bidang keahlian keperawatan dasar dan manajemen keperawatan, ini ada 4 orang, serta dosen mata kuliah dasar umum ya, ini tadi yang non keahlian, yang bukan perawat ini ada 3 orang. Nah, ini dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengenalkan secara singkat barangkali dosen-dosen yang ada di program studi ilmu keperawatan dan nurse yang terdiri dari 27 dosen. Yang pertama ini adalah ketua program studi ilmu keperawatan dan nurse ya, saya pribadi itu namanya Dini Rahmaniah ya, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Anak. Ya, ini mudah-mudahan secara gambaran potret teman-teman bisa mengenali sedikit ya, nanti kalau sudah belajar itu bisa bertemu bertatap muka secara langsung dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya ada sekretaris program studi ilmu keperawatan, mohon maaf Bu Sri Mujianti, ini dosen ya, dosen keperawatan, ini di tim dosen bidang keperawatan anak. Kemudian sekretaris program studi profesi nurse Bu Herna Aliviani Eskep Mkep, beliau adalah tim dosen keperawatan komunitas dan jiwa. Ya, kemudian tim dosen lain di sini ada Bu Hajah Sri Rahayu SKP MKKK, ini beliau adalah tim dosen manajemen keperawatan ya dan dasar keperawatan. Kemudian ada dosen berikutnya Ibu Nurse Leni Setiapusporini, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Maternitas. Beliau tim dosen keperawatan maternitas dan keperawatan anak. Berikutnya Haji Bambang Kuntarto SKP Mkes, beliau tim dosen dasar keperawatan dan juga manajemen keperawatan. Ya, berikutnya Hajah Milawati Luciani SKP Mkep. Beliau termasuk ke dalam tim dosen manajemen keperawatan dan dasar keperawatan. Yang berikutnya ada Nurse Deni Suardiman SKP Mkep. Beliau termasuk ke dalam tim dosen keperawatan komunitas dan jiwa. Ibu Nurse Indah Wulandari Mkep Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Beliau masuk ke dalam tim dosen keperawatan medikal bedah dan gawat darurat. Berikutnya ada Nurse Dedih Nuryatna SKP Mkep. Nah, ini dosen dari tim komunitas dan jiwa. Ya, kemudian ada Ibu Nurse Nila Marwiyah Eskep Mkep. Ini beliau sekarang menjabat sebagai sekretaris program studi ilmu keperawatan. Ya, beliau dari tim dosen keperawatan maternitas dan keperawatan anak. Kemudian ada Ibu Nurse Elvina Yulidar Eskep Mkep. Beliau ini tim dosen dari keperawatan maternitas dan anak. Ibu Ike Puspasari Ayu Eskep Mkep, beliau juga sama, dosen dari tim keperawatan maternitas dan keperawatan anak. Berikutnya Ibu Nurse Nurhayati Eskep Mkep, beliau adalah dosen dari tim dasar keperawatan dan manajemen keperawatan. Yang berikutnya Nurse Eka Ernawati Eskep Mkep, beliau juga tim dosen dari keperawatan medikal bedah dan gawat darurat.
Sama dengan Nurse Ani Haryani Eskep Mkep, beliau tim dosen keperawatan medikal bedah dan keperawatan gawat darurat. Pak Lukmanul Hakim Eskep Mkep juga ini sama tim dosen keperawatan medikal bedah dan kegawat daruratan. Pak Deli Arfas Sukrowardi Eskep MNS, ini beliau lulusan dari Thailand. Beliau masuk ke dalam tim dosen keperawatan komunitas dan keperawatan jiwa. Ya, dan berikutnya Dewi Rahmawati Eskep Mkep, ini tim KMB dan gawat darurat. Haji Agung Budianto Sarjana Psikologi Magister Psikologi, ini masuk ke dalam tim dosen mata kuliah dasar umum. Bapak Nurjaman SPD MPD, ini juga tim dosen dari mata kuliah dasar umum ya. Kemudian Bulia Nurliana SSI MSI, beliau juga tim dosen dari mata kuliah dasar umum. Nah, berikutnya di program studi ilmu keperawatan juga kami mempunyai dosen khusus ya yang menjabat sebagai perawat pelaksana di rumah sakit dan juga sebagai pendidik ya di institusi Universitas Paletehan. Ada 4 orang, yaitu yang pertama Nurse Musadad Kamal Mkep SPKep MB. Beliau adalah pelayan atau perawat dari Rumah Sakit Derajat Prawira Negara. Ada 3 orang ya dosen khusus dari Derajat Prawira Negara, yaitu Pak Musadad Kamal, kemudian Nurse Risna Yuningsih Mkep Spesialis Keperawatan Anak, Ibu Nurse Yeni Binteriawati Eskep Mkep. Ya, kemudian yang terakhir di sini ada Nurse Dina Rahmawati Eskep Mkep, ini dari Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon. Dan yang terakhir ini tim dosen dari keperawatan medikal bedah dan gawat darurat, ada Nurse Tasbihul Anwar Eskep Mkep. Ya, itu dosen-dosen yang kami miliki untuk bisa nanti membantu ya dan memfasilitasi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi baru program studi ilmu keperawatan dan nurse untuk mencapai dan meraih cita-citanya di PSIK Nurse. Nah, bagaimana terkait kegiatan program studi ya? Di program studi adik-adik nanti akan mengikuti beberapa kegiatan. Di antaranya adalah pembelajaran kelas ya. Pembelajaran kelas itu baik bersifat online maupun offline. Ya, ini adalah gambaran pembelajaran yang kami coba potret ya untuk pembelajaran di kelas secara offline dan juga pembelajaran di laboratorium komputer. Ya, kemudian juga nanti adik-adik akan melaksanakan kegiatan pembelajaran laboratorium ya untuk melakukan demonstrasi skill atau tindakan keperawatan ya. Biasanya ini kita lakukan sebelum adik-adik terjun ke lapangan ya atau masyarakat ya. Jadi sebelum ke rumah sakit nanti adik-adik akan diajarkan terlebih dahulu bagaimana caranya melakukan pemeriksaan fisik pada pasien ya, bagaimana cara melakukan pemenuhan kebutuhan personal hygiene ya, termasuk di sini ada mengkeramasi ya, keramasi pasien itu pada pasien-pasien yang memang tidak bisa bangun dari tempat tidur ya, tetapi rambutnya sudah kotor gitu ya. Nah, di sini harus kita berikan pemenuhan kebutuhan dasarnya meskipun tidak bisa mobilisasi ke toilet ya. Kemudian juga diajarkan bagaimana cara melakukan pemasangan infus ya, kateter dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya selain pembelajaran di kelas laboratorium, adik-adik juga nanti akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di klinik rumah sakit ya atau di lapangan. Nah, ini gambaran ya yang bisa kami coba berikan kepada adik-adik mahasiswa baru ya. Nah, di sini sudah terlihat ya seragam apa yang digunakan ya untuk kegiatan pembelajaran di program studi ilmu keperawatan ya. Jadi apakah pada saat pembelajaran kelas, kemudian laboratorium dan klinik itu ada aturan-aturan atau tata tertib yang memang harus diikuti ya, dipatuhi oleh semua mahasiswa. Ya, ini ada contoh kegiatan pembelajaran di rumah sakit ya. Nah, ini ada menggunakan pakaian seragam perawat putih-putih ya, kemudian juga ada menggunakan pakaian APD level 2 ya, karena kondisi pandemi Covid yang sampai dengan saat ini masih belum dinyatakan bebas ya di kita. Kemudian kegiatan lain di program studi ilmu keperawatan ada kuliah pakar ya, baik itu yang sifatnya regional, nasional maupun internasional. Nah, ini belum lama kita melaksanakan kegiatan kuliah pakar internasional ya. Kami mengundang pakar-pakar dari
Filipina, kemudian dari Thailand ya, dan Indonesia. Ini ada 3 pembicara yang kami undang, dan setiap tahunnya biasanya program studi selalu melaksanakan kegiatan kuliah pakar untuk mahasiswa-mahasiswi di lingkungan program studi ilmu keperawatan. Kemudian berikutnya ada pelatihan BTCLS ya, karena salah satu visi ya dari program studi ilmu keperawatan dan nurse adalah unggul dalam bidang kegawat daruratan, sehingga di sini teman-teman nanti akan dibekali sebelum lulus itu dibekali kegiatan pelatihan ya yang disebut dengan BTCLS. Nah, ini juga sangat bermanfaat untuk teman-teman pada saat nanti terjun di dunia nyata ya, di rumah sakit atau di lapangan. Oke, berikutnya kemudian ada pengabdian masyarakat, kolaborasi dosen dan mahasiswa ya. Jadi untuk kegiatan Tridharma tidak hanya pendidikan dan pengajaran pada mahasiswa, tetapi untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat pun nanti adik-adik mahasiswa akan dilibatkan ya oleh dosen dalam kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat dan juga penelitian dosen. Berikutnya ada kegiatan seminar dan workshop, itu yang sifatnya bisa kerjasama antar institusi atau memang tadi baik nasional maupun internasional. Ya, ini sudah kami coba laksanakan rutin ya, misalnya dengan Akper Yatna Yuwana Lebak gitu ya, itu setiap tahun akademik biasanya kita saling sharing ya, memberikan materi dan informasi kepada setiap mahasiswa dari setiap institusi. Kemudian ada kegiatan Ormawa ya, organisasi kemahasiswaan, yang di sini juga nanti adik-adik dituntut selain belajar ya sebagai mahasiswa juga bisa ikut berorganisasi ya. Nah, ini nanti banyak organisasi kemahasiswaan yang mungkin bisa dipilih oleh adik-adik yang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing ya. Misalnya ada UKM seni ya, kemudian ada UKM kerohaniawan ya, ada KSR dan lain sebagainya ya. Nanti adik-adik bisa lebih jauh lagi kalau sudah masuk ke program studi ilmu keperawatan dan nurse ya Universitas Paletehan, tentunya akan tertarik ya untuk berorganisasi di bidang kemahasiswaan ini. Nah, ini di PSIK sendiri ya, program studi ilmu keperawatan ada himpunan mahasiswa, di mana himpunan mahasiswa ini akan menjadi wadah teman-teman ya atau adik-adik dalam menyalurkan aspirasi. Ya, jadi melalui himpunan mahasiswa adik-adik bisa menyampaikan aspirasi masing-masing gitu ya, dan masukan-masukan serta saran dan perbaikan untuk program studi ilmu keperawatan dan nurse. Nah, bagaimana struktur kurikulum di program studi ilmu keperawatan dan nurse ya. Jadi adik-adik yang saat ini sudah diterima sebagai mahasiswa baru di program studi ilmu keperawatan dan nurse nanti akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan total beban SKS 146 SKS dan akan ditempuh dalam waktu 7 semester. Ya, jadi di sini ada perubahan kurikulum untuk yang tahun akademik 2022-2023 S1 akan ditempuh dalam waktu 3,5 tahun gitu ya. Kalau sebelumnya itu S1 ditempuh dalam waktu 8 semester atau 4 tahun. Untuk tahun ini, sejak mulai tahun ini S1 ditempuh dalam waktu 3,5 tahun atau 7 semester. Nah, ini struktur kurikulum mata kuliah yang nanti adik-adik akan ikuti setiap semesternya ya. Untuk semester 1 ada beberapa mata kuliah yang sifatnya memang dasar ya, kemudian ada yang keperawatan dasar ya, ada mata kuliah keahlian atau kekhususan ya. Nanti semakin meningkat semester maka mata kuliah akan semakin advance gitu ya, dan juga keahliannya akan semakin meningkat ya. Nah, ini semester 1, semester 2 ya, gambarannya sampai dengan semester 7 ini rata-rata setiap semester adik-adik akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan beban SKS maksimal setiap semesternya adalah 24 ya. Jadi tidak lebih dari 24 SKS ya. Ini insya Allah mudah-mudahan adik-adik semua nanti bisa menjalankan perkuliahan setiap semesternya dengan lancar ya.
Oke, kemudian setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di tahap akademik ya untuk program studi ilmu keperawatan, adik-adik juga diharapkan dan dituntut ya untuk bisa melanjutkan ke jenjang profesi nurse. Ya, nah ini untuk profesi nurse ini ada waktu tempuh perkuliahan yaitu sebanyak 2 semester atau dengan total beban SKS 36 SKS. Ya, jadi kalau dihitung ya adik-adik belajar di program studi ilmu keperawatan dan profesi nurse itu ditempuh dalam waktu kurang lebih 4,5 tahun ya. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu ditempuh dalam waktu 10 semester atau 5 tahun. Nah, sekarang sudah lebih cepat lagi, cukup diselesaikan dalam waktu 4,5 tahun atau 9 semester ya, 7 semester di tahap akademik dan 2 semester di tahap profesi. Apa saja yang adik-adik akan pelajari di pendidikan program profesi nurse ya selama 2 semester. Ini yang pertama adalah yang dipelajari di tahap profesi nurse ini semua adalah mata kuliah keahlian. Ya, jadi mulai dari keperawatan dasar ya, kemudian medikal bedah, ini keperawatan pada usia dewasa ya, kemudian keperawatan anak, maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan gerontik ya, manajemen keperawatan, kemudian keperawatan gawat darurat, keperawatan keluarga komunitas dan karya ilmiah. Nah, perbedaan dari program studi profesi nurse dan program studi ilmu keperawatan atau tahap akademik ya, di tahap akademik itu kegiatan pembelajaran lapangan atau klinik atau rumah sakit itu tidak sebanyak di tahapan pendidikan profesi nurse. Ya, jadi untuk pendidikan profesi nurse selama 2 semester itu full adik-adik nanti akan belajar di rumah sakit ya dan komunitas atau masyarakat. Jadi tidak ada lagi pembelajaran kelas ya untuk yang program profesi nurse. Ya, berbeda dengan yang tahap akademik. Kalau tahap akademik tadi ada pembelajaran kelas, kemudian laboratorium, dan juga sebagian kecil ada pembelajaran di tatanan klinik dan juga komunitas ya. Nah, bagaimana terkait metode pembelajaran dan evaluasi untuk pembelajaran kelas? Nanti kita akan menggunakan metode online, offline dan juga hybrid. Ya, jadi biasanya ada dosen yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran baik itu online, kemudian juga offline. Ya, ini biasanya dilakukan untuk dosen-dosen dari luar ya, dosen luar biasa. Biasanya kita lakukan secara hybrid. Nah, penilaian untuk pembelajaran di kelas ini kita bisa lakukan baik secara atau melalui ujian tulis ya, UTS setengah semester maupun UAS. Ya, dan metodenya pembelajaran nanti teman-teman adik-adik akan mengikuti pembelajaran baik secara lecture ya, ceramah atau mungkin sifatnya diskusi grup ya, baik itu grup kecil maupun kelompok besar ya. Kemudian yang berikutnya pembelajaran klinik dan lapangan ini 100% akan kita laksanakan secara offline, baik itu di rumah sakit ya, puskesmas maupun di masyarakat. Dan untuk pembelajaran laboratorium juga sama, 100% kita akan laksanakan secara offline atau luring di laboratorium keperawatan, laboratorium ilmu alam dasar dan laboratorium komputer serta bahasa. Nah, untuk tata tertib sendiri adik-adik perlu dipahami, jadi di Universitas Paletehan ini terdiri dari banyak fakultas, banyak program studi, dan di Fakultas Ilmu Kesehatan pun ini ada 7 program studi di mana setiap program studi punya tata tertib masing-masing. Ya, di program studi ilmu keperawatan sendiri kami mencoba membuatkan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua mahasiswa, diantaranya terkait aturan berpakaian ya. Untuk yang mahasiswa program profesi nurse ini menggunakan pakaian seragam praktik yang sudah kami sediakan sesuai dengan standar prodi. Ya, mulai dari pakaian, kemudian juga sepatu itu sudah ada standarnya. Kemudian untuk mahasiswa PSIK atau mahasiswa S1 keperawatan tahap akademik, untuk perkuliahan ini karena tadi ada yang menggunakan metode online ya, kemudian ada offline dan ada juga perkuliahan klinik. Untuk perkuliahan yang sifatnya online itu diharapkan adik-adik tetap bisa
hadir di ruangan Zoom ya dalam kondisi yang sopan ya, menggunakan pakaian bebas tetapi rapi dan sopan ya, tidak menggunakan kaos oblong ya, tetapi menggunakan kemeja atau kaos yang ada haknya ya, atau berkerah gitu ya. Kemudian untuk yang perkuliahan di kelas di laboratorium ya secara offline, untuk mahasiswa program studi ilmu keperawatan dan nurse ini yang laki-laki atau perempuan diperbolehkan menggunakan celana panjang tetapi tidak berbahan jeans atau denim ya. Jadi boleh menggunakan celana panjang tetapi berbahan kain. Ya, dan pakaiannya itu juga pakaian yang sopan, kemeja, tidak ada pakaian khusus harus pakai putih-putih kalau pembelajaran di kelas ya. Nah, itu jadi boleh pakaian bebas tetapi atasannya kemeja atau kaos berkerah ya, dan celananya itu berbahan kain, bukan bahan jeans atau bahan denim ya. Kalau perkuliahan di klinik berarti kita menggunakan aturan yang sama seperti praktek profesi nurse ya, ada seragam untuk ke klinik ya, putih-putih, dan itu juga harus dipatuhi oleh adik-adik semua ya. Untuk di laboratorium juga ada jas laboratorium yang nanti akan dibagikan kepada adik-adik. Nah, itu juga sama digunakan sesuai dengan fungsinya ya. Untuk aturan berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung juga ini perlu dipatuhi oleh adik-adik, bagaimana cara berkomunikasi kepada dosen ya, kepada teman, kemudian kepada tenaga kependidikan lain yang ada di lingkungan program studi. Di antaranya untuk komunikasi secara tidak langsung ya, nah, itu adik-adik pada saat melakukan chat misalnya WA atau mungkin SMS ya, itu dibiasakan ya untuk dimulai dengan kata salam ya, kemudian nanti dilanjutkan dengan memperkenalkan diri ya, berikutnya kemudian disampaikan permohonan maaf ya jika mengganggu, dan kemudian maksud dan tujuannya disampaikan ya, karena tidak semua dosen nanti akan menyimpan nomor kontak masing-masing mahasiswa gitu ya. Jadi pada saat akan menghubungi dosen itu dibiasakan langkah-langkah tadi bisa diikuti oleh adik-adik semua. Ya, itu untuk sekilas bagaimana kondisi atau pelaksanaan kegiatan di program studi ilmu keperawatan dan nurse. Kami semua menyambut baik ya, dan kita semua berjuang semangat belajar ya untuk adik-adik mahasiswa baru di program studi ilmu keperawatan maupun program studi profesi nurse ya. Pesan dari kami dan juga teman-teman dosen dari program studi ilmu keperawatan, kejar mimpi dan raih kesuksesan ya. Jadi semua itu kembali dan harus diusahakan dan diupayakan oleh adik-adik secara pribadi ya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.